club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box. I pretend I box also. I've got a weird obsession with the shape of your body. This creepy song is all about that. Like your hands, nose, the shape of your ears, hips and throat, and the shape of your mouth. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Teknologi telah menyusup ke dalam setiap praktik bisnis serta menciptakan keunggulan dan kemampuan komunikasi yang semakin canggih. Aplikasi ini didorong oleh kebutuhan di sektor bisnis, seperti manajemen information system dan database. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang luar biasa hebatnya, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, atau sumber daya manusia yang mendaya gunakannya. Saat ini, kehidupan manusia mulai bergeser ke kehidupan komputasi persasif. Suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia, kapan dan mana saja. Hal ini dapat dilihat dari perilaku manusia yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, internet, dan sudah mulai merasakan bahwa sekumpul kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi informasi. Meningkatnya permintaan dari sektor bisnis akan sarana untuk mengontrol informasi, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi, menjadi pemacu utama pengembangan aplikasi dari telematika. Contoh yang saya dapat yaitu seperti mahasiswa mengerjakan tugas secara online dan ketika kita melakukan belanja atau pembelian secara online melalui via Shopee, Tokopedia, atau toko-toko online shop lainnya. Peran teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce ialah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Penerapan teknologi informasi ini di dunia bisnis juga ditandai dengan maraknya toko online yang terdapat di dunia internet. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perdagangan dilakukan secara elektronik atau online, yang disebut dengan e-commerce. E-commerce memanfaatkan jaringan komunikasi internet untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian, kemajuan teknologi internet ini juga banyak yang tersedia di internet, sehingga memudahkan konsumen untuk berbelanja. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi perdagangan elektronik. Contohnya yang bisa kita ambil yaitu aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Pemilihan teknologi komunikasi dalam bisnis berdasarkan pedoman dari Boff dan Thiel tahun 2003, yaitu tentang 1 harapan penerima pesan. Pilih teknologi komunikasi sesuai dengan keinginan atau kebiasaan penerima. Misalnya ada yang lebih suka menerima pesan lewat telepon, fax, atau email. 2. Waktu dan biaya. Gunakan teknologi yang tepat. Telepon, fax, internet untuk pesan mendesak. Meskipun biayanya lebih mahal. Untuk pesan yang tidak mendesak, cukup lewat pos karena lebih murah. 3. Sifat pesan. Pesan-pesan tertentu yang memerlukan penjelasan rumit dan kompleks akan lebih baik bila disampaikan secara langsung melalui tatap muka. Sementara, pesan yang memerlukan gambar tentu tidak dapat bila dikirim melalui telepon. 4. Perlunya penampilan. Teknologi yang dipergunakan dalam berkomunikasi seringkali dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perusahaan. Demikian pula untuk tujuan tertentu. Pesan bisnis akan lebih baik bila dicetak dengan printer laser di atas kertas. Menentukan saluran dan media komunikasi. Klasifikasi media bisa dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis, media, format, atau fungsi. Persoalan pemilihan media. Yang pertama, media antar pribadi versus media massa. Media antar pribadi merujuk pada sarana atau alat yang digunakan untuk komunikasi langsung antara dua individu atau lebih. Contoh percakapan tatap muka. Media massa. Media massa adalah saluran atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang sangat luas, biasanya kepada masyarakat umum dalam waktu yang bersamaan. Media cetak merujuk pada jenis media komunikasi yang menyebarkan informasi melalui materi yang dicetak. Contoh koran, majalah, dan spanduk. Media audiens dan audiovisual. Dua jenis media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui pendengaran atau penglihatan. Contohnya radio. Internet sebagai media komunikasi. Multimedia adalah berbagai media secara terhadap dalam satu platform untuk menyampaikan informasi
hiburan, contoh seperti pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi. Selanjutnya, penggolongan media komunikasi. Media massa dibagi menjadi dua, yaitu satu, media elektronik. Media menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi. Contohnya, radio, televisi, dan internet. Yang kedua, media cetak. Media yang menggunakan bahasa fisik seperti kertas untuk penyebaran informasi. Contohnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan brosur. Yang kedua, media massa dibagi dua menurut keteraturan penyampaian pesannya. Pertama, peraturan atau periodik. Media yang terbit untuk disiarkan secara berkala atau berjadwal. Contohnya, harian Kompas, majalah Tempo, dan bulanan mingguan. Yang kedua, tidak teratur atau non-periodik. Media yang tidak memiliki jadwal tetap dalam penerbitnya. Contohnya, selembar kampanye, poster acara sekali waktu, brosur promosi, dan disebar sewaktu-waktu. Penggolongan media periklanan terbagi atas dua. Yang pertama yaitu above the line. Above the line adalah media yang dapat diukur efektivitasnya. Artinya ia ditujukan untuk semua orang, seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan lainnya. Contohnya yaitu iklan Indomie, karena menggunakan media yang dengan jangkauan luas, serta menargetkan khalayak umum. Yang kedua yaitu below the line. Below the line adalah media yang sulit diukur efektivitasnya. Artinya, ia ditujukan untuk personal atau sendiri, misalnya poster, brosur, spanduk, maupun pop. Contohnya yaitu iklan kampus, karena bersifat langsung, personal, dan bertarget seperti pendaftaran mahasiswa baru. Saluran komunikasi bisnis lintas budaya. Menjelaskan tentang strategi pemasaran terpadu ataupun integrated marketing strategi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan dari berbagai budaya. Inti dari strategi ini adalah pelanggan yang menjadi pusat dari semua bentuk komunikasi bisnis. Berbagai saluran komunikasi dari beberapa platform seperti website, media sosial, media cetak, mesin pencari yang berhubungan dengan masyarakat maupun media offline lainnya. Setiap saluran berfungsi menyampaikan pesan bisnis dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh audiens dari latar budaya yang berbeda. Dengan menggabungkan semua saluran ini secara terpadu, perusahaan dapat menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, meningkatkan pemahaman budaya, serta menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif di pasar global. Teknologi dalam komunikasi tertulis. 1. Komunikasi bisnis bersifat resmi. Dalam dunia bisnis, komunikasi biasanya dilakukan secara resmi. Komunikasi ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. Contohnya seperti surat bisnis, laporan kontrak, dan memo. Yang kedua ada dokumen tertulis. Dokumen tertulis biasanya bisa dibuat dengan berbagai cara seperti ditulis tangan, biasanya untuk format sederhana. Yang kedua, diketik. Baik menggunakan mesin ketik manual maupun elektronik seperti komputer atau laptop. Setelah diketik, dokumen juga bisa dicetak untuk dibagikan secara fisik. Selain itu, dokumen juga bisa dikirim secara digital menggunakan email sehingga lebih cepat dan praktis. Hampir saat ini, perusahaan telah menyediakan berbagai alat bantu berupa hardware dan software, komputer untuk melakukan komunikasi tertulis bisnis. Word processor merupakan salah alat software yang banyak dipergunakan sebagai pengolahan kata atau teks. Word processor yang ada saat ini bukan hanya lagi sekadar berbagai pengganti mesin tik, tetapi sudah mampu memadukan antara teks dengan screenshot, gambar, atau grafik. Di samping itu, pembuatan satu dokumen dapat dilakukan secara bersama atau seri, dan mempermudahkan proses editing.